Saya Neni Triana, saya pendiri dan Ketua Umum Starina Solidaritas Atlet Indonesia. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun KDI. Nama saya Jack Tumewan, pendiri pelopor daripada Koperasi Digital Indonesia. Untuk Indonesia Raya. Selanjutnya pejuang-pejuang yang tangguh. Sekarang juga Terima kasih pada kesempatan saat ini di hari ulang tahun Koperasi Digital Indonesia. Saya memperkenalkan diri, nama saya Jack Tumewan, pendiri dan pelopor daripada pembentukan Koperasi Digital Indonesia. Koperasi Jasa Ekonomi Digital Indonesia Bapak Jack Tumewan, yang saya hormati Ibu Ketua Umum KDI Ibu Dowira Inggriwang, yang saya hormati mewakili Ketua Dewan Pembina yaitu Bapak Kemal Subada, yang mana hari ini Pak Himawan berhalangan hadir. Yang saya hormati semua bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik, kepanasan. Terima kasih atas kehadirannya semua. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, tidak terkena COVID ya, amin. Bisa menghadiri ulang tahun KDI yang pertama. Kemudian nanti berlanjut setelah makan siang, kita akan mendengarkan atau menyimak launching Go Solution KDI, aplikasi KDI. Setelah itu baru RAT mungkin tersendiri lainnya. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri saja kita. Sebelumnya saya mohon kepada Ibu Dowira untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Neni Triana, Ketua Panitia dalam acara ini. Tapi sebelumnya saya minta pada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tidak salah ini adalah hari pahlawan ya, 10 November 2020. Marilah kita memberikan penghormatan sejenak pada pendahulu kita yang telah gugur di dalam memperjuangkan bangsa ini. Mari kita menginginkan cipta, mulai. Menginginkan cipta, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa berada di sini di dalam merayakan ulang tahun daripada KDI. Saya menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman KDI yang saya cintai, yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami. Memang undangan ini kami lakukan secara terbatas karena melihat keadaan saat ini masih kondisi C19, maka kami tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dan kami selalu harus mendukung apapun yang disampaikan oleh pemerintah sepanjang itu adalah baik. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat, yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Bapak Kemal, dan saya cintai para pendiri KDI
yang saat ini hadir dan juga tamu-tamu yang kami hormati. Suatu kebanggaan bagi kami sebagai pengurus KDI. Ulang tahun yang pertama, saya selalu terbawa emosi. Ya, kenapa? Karena ternyata perjuangan kami tidak sia-sia. Karena aplikasi yang kami impikan hari ini terwujud dalam 1 tahun ini adalah aplikasi Gosol, dan memang tidak mudah ya kita membuat aplikasi ini, karena visi misi kita awal adalah menjadi koperasi utama di dalam digital ya, biar dan juga mendukung pemerintah, karena saat ini digital harus kita lakukan dalam koperasi. Tanpa digital sekarang kita akan ketinggalan apabila kita masih menggunakan konvensional atau manual. Tentu saja hal ini atas dukungan dari kawan-kawan semua, dari pendiri pengurus yang ada. Saya ingat pada waktu pertama kami dirikan koperasi, bagaimana kita mencari nama ya. Ada teman kita yang mencetuskan nama sebenarnya ini, Ibu Vita ya, Gosol ya, yang dikatakan. Terima kasih juga Pak Redi dan juga Pak Sisko dan juga Pak Sekum kita dan juga Ibu Nini Triana. Hari ini merupakan kebanggaan bagi kami, karena dalam visi misi kita baru saat ini masih KDI ya, Gosol yang kita selesaikan, karena kami mempunyai ambisi, misi ke depan, yaitu kita harus memiliki bank rakyat BPR ya, untuk mendukung mitra kita yang ada di daerah, karena kita adalah sekunder Pak. Jadi koperasi kita adalah pusat, dan kita sudah berdiri di 157 kabupaten kota, dan kami mensyukuri hal itu dia. Kiranya juga pada bulan tahun ini kami di tahun pertama ini kami akan melangkah lagi lebih baik ke depan, menyatukan lebih baik ya dengan kawan-kawan semua, dan kita udah bisa memulai lagi dengan Gosol yang sudah disiapkan oleh tim Gosol dari Bandung. Mana tim Gosol dari Bandung? Kawan-kawan, terima kasih. Tepuk tangan buat Gosol. Dan juga hari ini kita akan melaksanakan rapat anggota tahunan. Untuk itu saya sebagai Ketua Umum Koperasi Jasa Ekonomi Digital Indonesia dan Pak Stefan saya lagi sebagai Sekretaris Umum KDI. Ya. Dan juga teman-teman mengucapkan terima kasih, selamat datang dan selamat merayakan ulang tahun kita yang sederhana ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan diberikan kesehatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selanjutnya kita akan melakukan pemotongan tumpeng, tapi sebelum itu kita demi untuk keselamatan semua dan kesuksesan yang akan kita raih, amin. Saya persilakan kepada Bapak Sujana untuk menyampaikan doa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini surprise ya untuk selanjutnya ke depan untuk supaya berikan untuk di seluruh Indonesia. Kita punya doa untuk kesuksesan dari KDI. Doa dimulai menurut keyakinan agama masing-masing. Dimulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sujana. Selanjutnya mari kita saksikan bersama pemotongan tumpeng dari Bapak Cek ya, dari Ibu Ketum. Motong tumpeng mau diberikan kepada Pak Cek atau kepada Pak Pembina. Silakan. Oh yang motong. Ya. Silakan. Yang memotong Ibu Ketum. Bagaimana
gitu aja, Bu. Selanjutnya, Ibu Ketum akan menyampaikan potongan kedua kepada pembina KDI, Bapak Kemal Subada. Ini juga mantan pacar saya. Selanjutnya Ibu Ketum akan memberikan potongan tumpeng berikutnya kepada Bapak Dedi Siregar dari Benteng Jokowi. Monggo Pak, maju. Kalau Pak Dedi gini, oh dia bisa ini. Pakai cabai satu, nggak apa-apa, bukannya bersih Pak. Anakku yang tersayang. Tonton foto dulu ya. Foto dulu ya. Ini pejuang-pejuang yang tangguh. Untuk selanjutnya, seperti biasa kita Tiup akan lilin. meniup lilin. Ore. Kita nyanyi bersama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umur. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang. Kerja sukses. Terima kasih Bapak Wakil Ibu. Selanjutnya silakan ambil sendiri dan juga nanti akan ada makan siang. Saya Neni Triana, saya pendiri dan ketua umum Starina Solidaritas Artis Indonesia. Saya mengucapkan atas launching Koperasi Digital Indonesia atau KDI dan juga ulang tahun yang pertama untuk KDI. Semoga kita semua juga bisa ikut serta di dalam Koperasi Digital Indonesia yang mana sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Mari kita gaungkan bersama dan ikut serta di dalam Koperasi Digital Indonesia. Luar biasa. Nama saya Dewira Injeriwan, Ketua Umum Koperasi Jasa Ekonomi Digital Indonesia. Saat ini kami sedang mengadakan acara ulang tahun KDI yang pertama, kemudian peluncuran aplikasi KDI yang dinamakan GoSol dan akan adakan rapat anggota tahunan yang pertama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Steven Sahelangi sebagai Sekretaris Umum dari Koperasi Jasa Ekonomi Digital Indonesia. Dan perlu kami sampaikan bahwa koperasi ini telah berdiri kurang lebih 1 tahun yang lalu, tepatnya 14 September 2019 bertempat di tempat ini, dan kita mempunyai satu semangat yang luar biasa, yaitu mengangkat para pelaku-pelaku UKM dan IKM yang berada di seluruh tanah air dengan mempunyai satu visi dan misi, yaitu menjadi satu koperasi model yang berbasis digital yang mendukung program pemerintah terutama di bidang Nawacita 2 yang sedang digalakkan oleh pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, serta ikut mensejahterakan kehidupan masyarakat, khususnya anggota-anggota KDI yang ada di pusat maupun yang ada di tersebar di seluruh Indonesia. Itu menjadi visi misi kami, kiranya koperasi ini bisa bermanfaat untuk rakyat dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Demikian. Nama saya Nurjaman Sisko Pranjaya SMA. Di sini di KDI saya sebagai Ketua Pendidikan dan Pelatihan seluruh Indonesia untuk IKM dan UKM. Bahwa Koperasi Digital Indonesia ini mengutamakan, mengedepankan
kemajuan para IKM dan UKM agar mereka naik kelas dan mereka berpendidikan. Artinya bukan sebagai UKM dan IKM yang tidak punya pendidikan, tapi yang kita berikan pendidikan supaya dia melangsungkan usahanya sebagai para IKM dan UKM, pelaku UKM dan IKM, mereka benar-benar berilmu. Karena berusaha pun tanpa ilmu itu akan menemui kemacetan. Tapi kalau kita berikan ilmu dalam pendidikan dan pelatihan kita yang tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, insya Allah bahwa pelaku-pelaku UKM kita yang sekarang sedang didorong-dorong oleh pemerintah itu menjadi UKM yang naik kelas. Dan pada hari ini kita hadir di sini adalah merayakan hari ulang tahun Koperasi Digital Indonesia yang pertama. Demikian, terima kasih. Kerja, sukses. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun KDI. Nama saya Jack Tumewan, pendiri pelopor daripada Koperasi Digital Indonesia. Saya Lili Triana. Di sini saya sebagai Ketua Bidang Seni Budaya dan Pariwisata. Saya Dewira Ingkirio Maramis, Ketua Umum dari Koperasi Jasa Ekonomi Digital Indonesia. Saya dengan Kemal Subada, saya sebagai Dewan Pembina KDI. Terima kasih. Visi misi kita menjadi koperasi digital yang utama dan meningkatkan daripada UMKM IKM yang ada di Indonesia. Saat ini kita sedang mengadakan kegiatan ulang tahun KDI yang pertama, kemudian peluncuran aplikasi GoSol KDI atau Go Solution KDI, dan juga RAT, Rapat Anggota Tahunan yang pertama. KDI, kerja, sukses! Ya, sebagai pendeta, saya buka dulu ya. Ya. Saya bersyukur sebab hari ini Tuhan memberikan cuaca yang baik sehingga para teman-teman semua yang ada bisa hadir di ulang tahun KDI ya. Sebelum KDI itu adalah dari Benteng Jokowi. Nah, semua supaya tahu ya, dari Benteng Jokowi sudah berjuang selama 1 tahun lebih. Dan tadi juga ada hadir Pak Dedi yang bersama-sama Pak Dedi Siregar. Saya mau menyampaikan, ayo Pak Dedi. Ini Pak Jamal juga. Ayo. Mari Pak bersama. Inilah Pak Dedi. Para pembimbing kami yang luar biasa setahun yang kami berjuang, tapi ini kan sudah menang, sudah presiden ya. Pak Dedi selalu bersama dengan kami, yaitu Benteng Jokowi, mau siang, malam, mau panas, mau hujan, mau berantem, mau menangis, ya, mau ketawa, ya luar biasa. Dan saya harapkan saya sebagai kakak dari Ibu Ketua, saya harapkan semuanya yang pernah bersama, mana bersama-sama untuk Koperasi Digital Indonesia ini supaya Indonesia kita ini maju. Amin. Bukan yang dulu yang kita pasti ada pro dan kontra, tapi sekarang kita semua bersatu. Amin. Nah, ini dia Ibu Neni ya, bagian seninya. Seni itu akan membawa kesatuan, menyatukan seluruh masyarakat ya. Dan nanti punya planning juga mau keluar negeri, Bu Neni mau show juga di sana. Sudah dipersiapkan oleh KDI tahun depan ke Australia. Karena saya lihat Bu Neni luar biasa. Saya hadir juga show-nya di Rampak. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Neni. Terima kasih. Ya, inilah sedikit penyampaian untuk kita semua siang hari ini. Saya sangat senang. Kerja, sukses. Kerja, sukses. Yang sudah terjadi ada berapa? Seperti itu. Jadi nanti dari fee itu bisa nanti ada menu nanti payout untuk pindahkan ke rekening.
kan dari penjual dan pembeli kan, begitu barangnya diterima oleh pembeli, baru uang itu bisa diterima oleh penjual. Apabila barang belum diterima oleh pembeli, otomatis uangnya belum bisa diterima. Jadi ada proses sebetulnya seperti itu, tergantung dari lamanya dari ekspedisi. Ekspedisi itu kan ada yang ekspres itu bisa H+1, tapi kalau misalkan yang mau yang murah itu bisa H+3 sampai dengan H+5 seperti itu. Otomatis uang yang diterima oleh penjual itu tergantung dari lamanya ekspedisi seperti itu. Jadi balik lagi saya jelaskan, semua fee itu ada di dalam halaman dashboardnya masing-masing, nanti bisa dilihat seperti itu. Itu kurang lebih seperti itu. Saya ingin rezeki bapak-bapak. Kebetulan saya pendiri Rumah Nawacita Nusantara, sekaligus saya sebagai ketum Rumah Nawacita Nusantara. Tidak bekerja secara langsung seperti KDI tentunya, karena kami memiliki saya hanya satu. Jadi perlahan kami bergabung dengan KDI untuk bisa sama meningkatkan kemajuan di Indonesia ini. Demikian, terima kasih. Posisinya lebih praktis, lebih efektif kalau kepada pihak KDI sendiri. Ya betul Bu. Jadi nanti datanya itu nanti diarahkan ke tim KDI, nanti dari tim KDI yang akan memasukkan list dari koperasinya tersebut seperti itu. Jadi nanti di KDI juga ada adminnya Bu yang akan memfilter barang mana yang bisa dijual, barang mana yang tidak bisa. Jadi tidak bisa masukkan sih semuanya bisa, tapi nanti dari tim KDI-nya sendiri akan ada filtering nantinya. Barang-barang mana saja yang bisa dipasarkan. Terkait dengan ongkos kirim, apakah kemudian nanti KDI dengan program toko koperasinya ini akan membuka cabang di beberapa wilayah? Karena nampaknya kan selalu benturannya kalau online seperti ini kan terbentuk dengan masalah jarak. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak ya? Iya, nanti kemungkinan bisa seperti itu. Ya, baik. Bisa menyesuaikan nanti dengan kondisi di lapangan nanti. Terima kasih banyak. Ada dashboard untuk penjual, itu ada pula dashboard untuk admin gosolnya nanti. Dan juga ada dashboard untuk customer atau pembeli ya, anggota biasa. Dan misalkan kita masuk untuk ini saya sedang melakukan dua pembelian ya. Saya bisa lihat rincian apa saja yang pernah saya beli dari dashboard ini. Kebetulan saya bukan penjual, jadi datanya kosong ya. Ini jaringan produk. Jadi kalau laporan beli bayar tagihan ini lebih untuk yang pembelian PPOB. Kalau untuk yang laporan pembelian ini untuk pembelian produk itu bisa datanya itu ada gitu untuk yang customer juga. Nah selain itu juga kalau dia sebagai anggota bisa mengajukan pembukaan toko ya. Jadi tinggal klik di bagian profile Anda sekarang. Nah nanti diisi dulu data-data ini. Nah data-data yang sudah diajukan ini nanti akan masuk ke admin Gosol ya. List toko-toko yang ada yang statusnya aktif, ada yang statusnya baru. Jadi nanti dicek dulu datanya, kalau misalkan sesuai. Dengan aplikasi ini KDI bisa semakin berjaya, kita bersama-sama bisa maju dan bisa bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya anggota-anggota KDI yang ada tersebar di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Hampir sekitar 157 kabupaten kota kita sudah mempunyai cabang di sana. Dan terima kasih sekali lagi Pak Heru dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan pelaksanaan rapat anggota tahunan Koperasi Jasa Distribusi Digital Indonesia. Ini yang pertama RAP-nya. Kerja sukses. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bayangnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu, saya hormati teman-teman pengurus dan juga Koperasi Jasa Ekonomi Indonesia. Saya terima kasih teman-teman sudah bisa hadir. Dan ada beberapa teman yang bisa hadir karena keadaan dan ada di luar negeri seperti Pak Eko lagi di sebagai pengawasnya lagi ke mana ya? Siap. Mau sambil kuat. Tidak terasa yang kita punya yang mana Tuhan memberikan satu tahun koperasi jasa digital Indonesia. Misi-misi koperasi jasa digital Indonesia seperti yang awal sekali disampaikan adalah menjadi leading sektor di bidang UMKM dan IKM untuk digitalisasi sebagai sparring partner pemerintah dan juga sebagai satu target di mana nasional e-commerce itu bisa dijembatani oleh koperasi jasa digital Indonesia. Bagi ini kali ini perjalanan panjangnya KDI saya kira sampai sejauh ini sungguh luar biasa. Waktu penanganan pikiran, keuangan, proses, baik di berbagai kementerian, bahkan kita menjadi satu-satunya istimewa kita dibentuk oleh Kementerian Perekonomian dan Industri di Kementerian agar koperasi digital ini menjadi satu contoh. Merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dilaksanakan setiap organisasi koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian di Indonesia. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan anggaran dasar Koperasi Digital Indonesia, dalam rat pengurus Koperasi Digital Indonesia saat ini akan disampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun itu. Ya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang oleh karena rahmat dan pertolongannya sehingga pada saat ini kami Koperasi Digital Indonesia dapat menyampaikan laporan, pengurus dapat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas selama tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada forum rapat anggota yang terhormat. Harapannya dalam semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan menelaah penyampaian ini dapat dipahami laporan ini dengan baik sehingga dapat membangun dan mengembangkan Koperasi Digital Indonesia lebih baik lagi ke depan. Karena Koperasi Digital
Oh, dan wakil bendahara umum adalah Ibu Naomi Inneke Soekarno, ya. Sekretaris, ya, wakil sekretaris tambah dengan sudah ya. Oke, pengawas ketuanya Bapak Eko Juliardi, termasuk dalam cabang-cabang koperasi dan keanggotaan. Sejak berdirinya sampai dengan saat ini, Koperasi Digital Indonesia telah memiliki cabang kepengurusan di seluruh Indonesia sebanyak 157 cabang kepengurusan di tingkat kabupaten kota dari Sabang sampai Merauke, dan memiliki anggota sebanyak kurang lebih hampir 9.750 anggota, terdiri dari data cabang dan keanggotaan serta keaktifan kepengurusan dan aktivitas organisasi mengalami berbagai kendala dan situasi pandemi saat ini, dan oleh karenanya pengurus pusat sedang mengupdate tentang keaktifan kepengurusan di berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia, dan nanti akan ada laporannya hasil update tersebut. Berikut keanggotaan. Saat ini kita sedang mengusahakan penambahan keanggotaan baru dari calon anggota dan masyarakat luas, ya. Apalagi dengan sudah di-launchingnya aplikasi kita. Bahwa dia akan bekerjasama dengan TV Budaya Nusantara Pusat, yang direktur utamanya sudah ada tengah-tengah kita, Bapak Anas Tohani, yang akan menandatangani kerjasama dengan Ketua KDI Bapak Budi Wira, dan insya Allah bahwa seluruh kabupaten kota nanti akan didirikan seluruh TV budaya yang membuat profil budaya daerah itu, UKM-IKM-nya serta budaya-budaya lainnya kerjasama dengan pemerintah tentunya. Dan selain itu juga dilarang menyiarkan politik, ya, dilarang menyiarkan sara. Jadi khusus menyiarkan budaya-budaya di wilayah kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Dan di setiap kelurahan, Menteri Dalam Negeri akan mengirim satu TV 42 in yang memuat seluruh kegiatan-kegiatan profil daerahnya masing-masing. Karena itu nanti untuk kabupaten kota akan berhubungan langsung dengan Ketua KDI bagaimana cara mendirikannya di kabupaten. Dan alhamdulillah kan sudah berdiri 28 kabupaten Pak. Sudah berdiri 28 kabupaten, dan sebentar lagi Riau siapnya akan berdiri. Baik, momen ini kita abadikan bersama. Dan alhamdulillah sudah ada di tengah kita, Ketua KDI juga sudah ada, ketumnya, direkturnya Pak Anas sudah ada, ya. Baik, kami persilakan untuk menandatangani MOU kerjasama pendirian TV budaya di seluruh kabupaten kota se-Nusantara. Kami persilakan. Baik, para pihak telah menandatangani, tepuk tangan, dan penyerahan langsung MOU-nya kepada dari ketum ke direktur utama TV Budaya Pak Anas. Kami persilakan. Diperlihatkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.